Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan di sini saya Mulia Wulansari dari mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 2021. Baik, di sini saya ingin menjelaskan beberapa topik penting dari mata kuliah Bahasa Sastra Indonesia. Baik, saya akan merangkumnya dengan video penjelasan sebagai berikut. Simak ya teman-teman. Baik, materi yang pertama yakni adalah materi tentang kalimat sapaan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kalimat sapaan. Kalimat sapaan adalah kata yang digunakan untuk menegur orang lain. Kata sapaan ini biasanya diucapkan secara langsung. Berikut adalah contoh dari kalimat sapaan. Misalnya, Dina menyebut nama yang disapa. Selamat pagi Bu Guru. Itu yang pertama. Yang kedua, halo semua. Yang ketiga, selamat datang di rumahku. Seperti itu. Baik, di sini selanjutnya ada jenis-jenis kalimat sapaan. Jenis kalimat sapaan yang pertama yaitu menunjukkan hubungan kerabat. Contohnya seperti apa? Seperti ayah, ibu, kakek, nenek, mas, mbak. Contoh kalimat sapaan seperti apa? Seperti selamat sore ayah, selamat sore ibu, seperti itu. Baik, jenis selanjutnya yaitu bentuk kata sapaan yang menunjukkan kata ganti. Seperti engkau, anda, kamu, tuan, nona, nyonya, dan lainnya. Contoh kalimat sapaan dari bentuk kata ganti adalah apa kabar tuan? Seperti itu. Baik, jenis kata sapaan yang ketiga adalah menunjukkan rasa hormat. Seperti paduka yang mulia, yang terhormat, dan lain-lain. Contohnya adalah selamat datang yang mulia. Baik, kata sapaan yang keempat jenisnya adalah kata sapaan yang diikuti nama. Contohnya seperti Saudara Hasan, Ibu Ani, Bapak Yanto, dan sebagainya. Contoh kalimatnya adalah halo Bapak Budi, seperti itu. Baik, materi yang selanjutnya adalah tentang deskripsi benda. Jadi deskripsi benda ini gunanya untuk apa? Deskripsi benda ini gunanya untuk kita mendeskripsikan suatu barang yang ada di rumah. Kita ingin deskripsikan seperti kita ingin mendeskripsikan sebuah benda ini. Benda apakah ini? Seperti itu. Lalu, bagaimana caranya kita bagaimana cara kita ingin mendeskripsikan sebuah benda itu? Berarti kita harus mengetahui unsur-unsur dalam Baik, unsur-unsur yang harus ada dalam deskripsi benda adalah yang pertama, kita harus tahu dulu nama bendanya. Jadi, bagaimana kita ingin mendeskripsikan jika kita tidak tahu nama bendanya? Apa itu misal nama bendanya meja, kulkas, piring, buku, dan lain-lainnya. Baik, unsur yang selanjutnya adalah kita harus mengetahui berbentuk apakah benda tersebut. Apakah berbentuk lingkaran, berbentuk segitiga, berbentuk persegi panjang, berbentuk tabung, atau berbentuk kerucut, seperti itu. Unsur selanjutnya yang harus ada dalam deskripsi benda adalah warna benda tersebut. Apakah berwarna biru, merah, kuning, hitam, dan lain-lainnya. Baik, unsur selanjutnya yang harus ada dalam deskripsi benda adalah unsur permukaan atau tekstur benda, seperti apakah permukaannya itu halus atau kasar. Baik, unsur selanjutnya yang harus ada dalam deskripsi benda adalah wujud benda tersebut. Apakah berbentuk gas, padat, atau cair. Baik, unsur selanjutnya yang harus ada dalam deskripsi sebuah benda adalah kegunaan benda tersebut. Misalnya, apakah pensil berguna untuk menulis? Seperti itu. Misalnya juga sebuah mangkok gunanya untuk
makan, atau sebuah gelas gunanya untuk meminum. Seperti itu. Baik, unsur selanjutnya yang harus ada dalam deskripsi benda adalah sifat benda tersebut. Apakah benda tersebut akan tetap atau berubah jika dipindahkan atau ditekan? Baik, hal selanjutnya yang harus ada dalam deskripsi benda adalah ciri khusus seperti apa yang ada dalam benda tersebut. Apakah berasal dari batu, kayu, atau besi, atau hal lainnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh dari teks deskripsi benda. Saya akan membacakannya sebagai berikut. Tas adalah salah satu benda padat yang ada di rumah Nia. Tas Nia berbentuk persegi panjang. Tas Nia berwarna biru dan permukaannya tidak kasar. Nia selalu memakai tas Nia sebagai tempat untuk memasukkan buku-buku jika Nia akan berangkat ke sekolah. Tas Nia ini memiliki bentuk yang tetap jika dipindahkan. Nia sangat senang ketika mendapatkan tas ini dari ibu sebagai hadiah ulang tahunnya. Nia selalu mencuci tasnya dalam seminggu supaya tas Nia tetap terlihat bersih dan nyaman saat dipakai. Sekian tentang teks deskripsi benda. Baik, materi yang selanjutnya adalah menelaah struktur surat pribadi dan surat dinas. Teman-teman tahu nggak sih apa itu surat pribadi? Baik, di sini saya akan bantu menjelaskan apa itu surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang disampaikan secara antara misal saya sendiri dengan orang lain dalam keperluan pribadi. Baik, materi selanjutnya adalah bagian-bagian surat pribadi. Yang pertama itu ada alamat dan tempat tinggal. Yang kedua ada salam pembuka. Yang ketiga ada kalimat pembuka paragraf. Yang keempat ada isi dari surat tersebut. Yang kelima ada penutup surat. Yang keenam ada salam akhir. Dan yang ketujuh ada nama dan tanda tangan. 7 hal tersebut adalah 7 hal yang harus ada dalam surat pribadi. Baik, selanjutnya saya akan membacakan contoh di mana ada teksnya tersebut dan terdapat juga apakah itu termasuk salam pembuka, salam penutup, dan sebagainya. Baik, saya akan bacakan ya. Yang pertama contohnya surat dari pribadi ini adalah Malang 29 Desember 2015. Nah, kalimat itu sebagai alamat dan tempat tinggal. Yang kedua ada salam kangen yang berfungsi sebagai salam pembuka. Selanjutnya ada apa kabar Aim? Nah, kalimat tersebut merupakan kalimat pembuka paragraf. Selanjutnya, Aim, setelah kamu pindah ke Samarinda, kami dengar kamu berkuliah di sekolah bertaraf internasional. Bagaimana rasanya sekolah di sana? Liburan semester ini, aku dan keluarga berencana berkunjung ke rumah pamanku di Samarinda. Aku akan senang sekali jika dapat bertemu denganmu. Kirimkan alamatmu kepadaku ya. Nah, bagian yang tersebut tadi saya bacakan adalah termasuk bagian dari isi suratnya. Sekian dulu, semoga kamu dapat membalas surat ini. Aku tunggu balasanmu. Nah, kalimat itu adalah kalimat penutup surat. Selanjutnya ada sahabatmu. Salam akhirnya. Giati adalah nama dan tanda tangannya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu surat dinas. Teman-teman ada yang tahu mungkin apa itu surat dinas? Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu surat dinas ya. Jadi surat dinas itu adalah surat penting yang berisi tentang kedinasan
yang bersifat resmi tentunya. Baik, saya selanjutnya akan menjelaskan bagian-bagian yang harus ada pada surat dinas. Bagian yang pertama yaitu kop surat atau kepala surat yang biasanya ada di atas. Nah, yang kedua itu nomor surat, tanggal surat, jumlah lampirannya, perihalnya, untuk apa surat itu ditujukan, seperti itu. Selanjutnya yang ketiga ada alamat penerima, di mana alamat penerima tersebut. Yang keempat selanjutnya ada salam pembuka. Yang kelima ada paragraf pembukaan. Yang keenam ada inti surat. Yang ketujuh ada paragraf penutup. Yang kedelapan ada salam penutup. Yang kesembilan ada nama dan tanda tangan. Jadi 9 hal tersebut yang harus ada pada bagian-bagian surat dinas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian surat. Apakah surat tersebut di bagiannya ada termasuk kop surat atau kepala surat, apakah bagian termasuk dalam kalimat pembuka, kalimat penutup, dan sebagainya. Baik, saya akan bacakan. Contohnya adalah sebagai berikut. Panitia Persami Klub Sains Biologi OSIS SMP Budi Luhur Jakarta Pusat. Nah, bagian ini kalimat tersebut termasuk dalam kop surat karena berada di paling atas surat. Selanjutnya ada nomor 05-K-PK 5B 9 Mei 2015. Nah, dari kalimat tersebut merupakan nomor dan tanggal surat. Selanjutnya ada lampiran 1 berkas perihal permohonan izin. Nah, bagian tersebut merupakan jumlah lampiran berisi inti atau tujuan surat. Nah, selanjutnya yang terhormat kepada Kuarcap Jakarta Pusat di Jakarta. Hal tersebut merupakan bagian dari alamat surat. Selanjutnya lagi ada dengan hormat salam pembuka. Hal tersebut merupakan salam pembuka. Nah, selanjutnya ada dalam upaya untuk lebih mengenal kawasan lingkungan pantai dan membantu kegiatan pelestarian lingkungan, Klub Sains Biologi OSIS SMP Mutiara 1 bermaksud mengadakan kegiatan perkemahan Sabtu dan Minggu di kawasan Pantai Marunda pada tanggal 4-5 Juni 2015. Nah, hal tersebut merupakan kalimat pembuka dari surat resmi. Selanjutnya ada kegiatan utama Persami adalah pencatatan dan pendokumentasian tumbuhan dan hewan yang hidup di kawasan tersebut secara terbatas. Untuk itu, kami mohon besar bantuan Bapak untuk meminjamkan 3 tenda besar kepada kami. Kami mematuhi semua persyaratan yang ditentukan pada Kuarcap dalam hal peminjaman tenda. Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan proposal kegiatan. Atas perhatian dan dikabulkannya permohonan ini, kami mengucapkan banyak terima kasih. Nah, hal tersebut merupakan inti surat yang berisi ungkapan untuk itu kami. Contohnya itu kalimat seperti itu. Menunjukkan tujuan atau hal surat. Mengetahui kepala sekolah, hormat ketua panitia itu merupakan salam penutup. Tanda tangan dari panitianya, Sofia Nazila. Mengetahui capsek dapat dicantumkan untuk memperkuat nama dan tanda tangan pengirim. Sekian penjelasan dari saya, yakni beberapa materi atau poin penting yang terdapat dalam mata kuliah Bahasa Sastra Indonesia semester 4 angkatan 2021. Semoga videonya dan penjelasan materinya dapat bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.